Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, pencipta semesta alam, yang adalah sumber segala berkat, yang senantiasa mengasihi dan memberkati kita. Hanya kepadanya lah puji-pujian, hormat dan sembah kita. Kembali saya sampaikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa tentulah bukan karena kebetulan Bapak dan Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan membuka video ini. Dan saya percaya itu berkat tuntunan Tuhan kepada Bapak Ibu yang memilih video ini. Dan itu artinya sebentar lagi kita akan semakin diberkati. Bapak dan Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan akan semakin diberkati. Oleh karena sebentar lagi saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan saya berdoa bagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin diberkatilah kiranya segala pekerjaan, diberkatilah segala usaha tangan, semakin diberkati Tuhanlah kiranya Bapak Ibu dan semua anggota keluarga dimanapun berada. Dan saya mau menyapa bagi saudara-saudari yang sedang berada di ladang, sedang berada di kantor, dan dimanapun berada, biarlah Bapak sedang dalam naungan kasih Tuhan, terjauh daripada COVID-19. Dan saya mau menyapa bagi saudara yang mungkin kurang sehat, yang kurang fit. Saya berdoa semoga Tuhan semakin memberkati makanan dan minuman, dan obat-obatan itu menjadi sebagai perantara berkat Tuhan. Daripada Tuhanlah kesembuhan yang sejati. Dan saya juga mau berdoa bagi saudari yang mungkin mencari pekerjaan, yang masih pengacara, pengangguran banyak acara. Ya, semoga Tuhan menunjukkan dan mempekerjakan Bapak Ibu di tempat pekerjaan yang lebih baik yang sudah diinginkan. Dan semoga kita semakin bersukacita di setiap pekerjaan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Dan saya mau juga menyapa dan berdoa bagi saudari yang mungkin masih jomblo, yang masih single parent. Ya, semoga Tuhan mempertemukan dan menunjukkan jodoh yang sepadan, yang mencintai saudari dengan cinta sejati. Ya, itulah doa dan harapan kita. Dan juga saya mau menyapa saudaraku yang mengalami masalah, yang menghadapi problema kehidupan, ya, baik itu secara sosial maupun itu di rumah tangga, maupun itu secara masalah ekonomi. Ya, tentulah kita selama di dunia ini akan selalu menghadapi masalah. Mari kita berdoa kepada Tuhan, serahkanlah segala aspek kehidupan kita kepada Yesus. Mari kita pandang Yesus, dialah solusi di setiap masalah yang kita hadapi. Dan percayalah, dia akan mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi, karena dia sudah lebih dahulu mengalami masalah ketika di dunia ini. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya langsung menyampaikan firman Tuhan. Untuk tema kita kali ini adalah akhir penderitaan sebelum kiamat. Tentulah di masa pandemi ini, di dalam menghadapi COVID-19, kita akan sering bertanya, sampai kapan kita menghadapi COVID-19 ini? Sampai kapan kita berada di pandemi ini? Ya, tentulah ini adalah pertanyaan yang wajar. Dan saya sebelum menyampaikan firman Tuhan atau topik kita kali ini tentang akhir penderitaan sebelum kiamat, saya mengajak kita untuk melihat dan mengingat kembali tentang kapan, di mana kita pernah melewati masalah, melewati penderitaan, di mana kita pernah terluput dari satu mara bahaya. Ya, itu adalah hal, ya, momen yang perlu diingat, karena itu akan membawa kita semakin menyadari, semakin percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita. Mungkin salah satu contoh, ya, selamat dari kecelakaan maut atau musibah-musibah, ya, ada terluput, ya, ada di antara kita terluput. Ini adalah satu bukti bahwa Tuhan senantiasa mengasihi umat-umatnya. Atau mungkin ada saudara kita atau di antara keluarga kita yang mengalami COVID-19 tapi tidak berakhir dengan kematian. Itu juga satu pertanda bahwa Yesus atau Tuhan senantiasa bekerja bagi kita. Dan banyak hal yang perlu kita ingat tentang pertolongan Tuhan di masa-masa lampau. Itu hal yang perlu kita renungkan dan kita ingat, karena itu menjadi acuan bagi kita dan mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi kita. Nah, menjadi pertanyaan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah
itu yang menjadi akhir daripada penderitaan kita? Ya. Walau kita terluput daripada setiap masalah atau penderitaan, apakah itu bisa disebut akhir daripada penderitaan? Bahkan di media sosial, baik di gereja, dimanapun kita sering mendengar bahwa akhir penderitaan hanya ada ketika berada di sorga, ketika umat Tuhan sudah diangkat ke sorga, ketika sudah terjadi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah akhir penderitaan bagi kebanyakan orang. Bahkan pendeta-pendeta sering menyampaikan itu. Namun saya mau mengajak kita lebih mendalami tentang firman Tuhan. Apakah tidak ada kemungkinan akhir penderitaan berada di dunia ini sebelum kiamat? Itu sebabnya saya mengajak kita untuk membahas firman Tuhan dalam pertemuan kita kali ini. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan di dalam buku Matius atau kitab Matius, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ayat ke-3 sampai ke-14. Disebut konteksnya atau perikopnya di sini permulaan penderitaan. Ayat 3 dikatakan, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itulah pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tentulah di dalam konteksnya tadi atau topiknya atau perikopnya disebut di sini permulaan penderitaan. Mungkin sedikit terlambat dengan tema kita ataupun judul khotbah kita dalam kesempatan ini, yaitu akhir penderitaan sebelum kiamat. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sengaja untuk mengawali ini bahwa tentulah kita sering melihat film atau menonton film, kemudian mengikuti sebuah cerita, bila mana cerita itu hanya kita tonton dan kita lihat dan kita baca hanya di akhirnya saja, maka tidak begitu seru atau tidak begitu memuaskan. Nah, tentulah kita harus mengawali kisahnya dari awal, sehingga pada akhirnya akan sangat mengharukan dan memuaskan. Nah, dikatakan tadi saudaraku bahwa permulaan penderitaan di dalam Matius ini sedikit membingungkan lagi ketika Yesus menjawab pertanyaan daripada muridnya, kapan dan di mana, ya, apa tanda kesudahan dunia ini? Ya, ini menjadi satu hal yang perlu kita simak saudaraku, bahwa jawaban Yesus di sini seperti kurang tanggap atau seperti kurang tepat arah, oleh karena Yesus tidak langsung menjawab kapan atau apa, namun Yesus mengawali jawabannya dengan menyebut di dalam ayat 4 tadi bahwa waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mungkin sekilas kita akan sedikit bingung ataupun kurang memuaskan dengan jawaban Yesus.
ya, kalau boleh dikatakan ya, jaka sembung bawa kapak ambil bambu ya, seperti tidak nyambung Bapak Ibu ya. Tapi bila mana kita perhatikan saudaraku permulaan penderitaan dalam perikopnya, kemudian kita dapati jawaban Yesus tentang penyesatan di sini ya. Ya, waspadalah ya, amaran. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya. Bila mana kita mengingat kembali sejarah permulaan penderitaan yang kita alami saat ini, permulaan penderitaan akibat yang dilakukan oleh nenek moyang kita, tentulah kita akan semakin percaya dan semakin yakin bahwa Yesus langsung mengarah kepada jawaban atau mengarah kepada topiknya ataupun perikopnya permulaan penderitaan. Oleh karena kita menyadari penderitaan yang kita alami sekarang ini di dunia yang penuh dosa ini berakibat daripada penipuan, kepalsuan, ya, kebohongan, bahkan penolakan akan firman Tuhan yang terjadi di Taman Eden kepada nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Ya. Terjadi penderitaan kepada kita akibat penipuan yang diadakan oleh naga si ular tua, ya, bukan si naga ya, naga si ular tua, yang adalah penyebab daripada kerusakan dan kehancuran dunia kita ini. Nah, saya sangat tertarik saudaraku dengan jawaban Yesus di sini bahwa permulaan penderitaan adalah ketika manusia menghadapi penipuan. Ya. Yang menipu dan yang tertipu akan semakin menghadapi penderitaan. Inilah permulaan penderitaan yang disebut oleh Yesus di sini dan menanggapi pertanyaan murid-muridnya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah sangat jelas bahwa permulaan penderitaan ataupun awal dari kesusahan itu berawal dari penipuan, dusta, ya, pemutarabalikan akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin salah satu contoh juga ya yang terjadi kepada keluarga Ishak ya, yang ditipu oleh anaknya yang bungsu yaitu Yakub. Ya. Dia ditipu oleh Yakub dengan memakai pakaian yang berbulu, kemudian memberikan makanan buruan yang walaupun ternyata itu bukan buruan. Ya. Akhirnya Ishak ditipu. Akhirnya itulah awal daripada bumerang, ya, perselisihan antara Yakub dan Esau. Itu akibat dari penipuan, penyesatan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah sangat jelas. Kemudian mungkin boleh kita melihat kembali bagaimana peristiwa yang terjadi kepada Saulus. Ya. Saulus tertipu oleh ajaran-ajaran agama sebelumnya. Akhirnya terjadi penganiayaan. Ya. Dia menganiaya umat-umat Tuhan. Ketika itu dia berusaha untuk menganiaya seluruh umat Tuhan yang mengaku pengikut Yesus. Itulah adalah awal penderitaan, permulaan penderitaan. Kemudian yang terjadi kepada masing-masing rumah tangga, saudaraku, bahwa rumah tangga akan terjadi penderitaan, akan berawal penderitaan ketika ada kebohongan, ketika ada perselingkuhan antara suami dan istri, ketika ada kebohongan anak kepada orang tua, ya, ketidakjujuran, itu akan mengawali penderitaan. Itu akan awal daripada penderitaan di dalam rumah tangga. Kemudian salah satu contoh mungkin adalah salah satu kebiasaan bagi seorang yang sedang mencari pacar, ya, atau sedang bertunangan. Seorang yang bertunangan akan berusaha untuk menutupi segala kesalahan, mencoba membuat semuanya indah, mencoba menutupi karakter aslinya, ya, membuat satu kebohongan, membuat sepertinya semua menarik. Itu akan sangat berbahaya, saudaraku, yang pada akhirnya ketika berumah tangga akan semakin terlihat karakter aslinya, akan terjadi perselisihan dan keributan dalam rumah tangga.
Nah, ini sangat membuat saya tertarik dengan pernyataan Yesus untuk menanggapi pertanyaan murid-muridnya, saudaraku, bahwa Yesus langsung mengamarkan bahwa bukan tentang ayat yang berikut, ya, bukan hanya tentang perang, bukan hanya tentang kebencian dan perselisihan yang menjadi permulaan penderitaan, tetapi permulaan penderitaan yang paling signifikan adalah penyesatan, kebohongan, dan dusta. Jadi jangan ada dusta di antara kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, tentulah saat ini saya mau mengajak kita untuk menyimak dan membahas tentang akhir penderitaan sebelum kiamat, ya. Bahwa ada dua peristiwa yang saya catat, ya, supaya kita jangan berlama-lama dalam penderitaan, supaya penderitaan penasaran kita berakhir. Mari kita bahas kepada tema kita, yaitu akhir penderitaan sebelum kiamat. Nah, ada dua peristiwa akhir penderitaan yang saya catat di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah kematian atau meninggal dunia. Sering kita meratapi, menangisi saudara kita, teman-teman kita yang kita kasihi, yang mengasihi kita ketika meninggal dunia. Kita menangisi dan sangat sedih. Itu wajar. Namun kita harus menyadari, saudaraku, bahwa itu adalah akhir penderitaan, ya, secara individu. Itulah akhir perjuangannya. Jadi jangan ada yang berlarut-larut ketika menghadapi satu peristiwa. Ada orang di antara kita, keluarga kita yang meninggal dunia. Nah, kemudian kita baca ayat 14 tadi, saudaraku. Mari kita baca di dalam Matius tadi, dalam buku Matius tadi, ayatnya yang ke-14, ya, pasal 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal yang sangat menarik, bahwa sering sekali para pendeta, para pengkhotbah menggunakan ayat ini menjadi tolak ukur bahwa ketika Injil kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahan dunia ini. Akan tiba kesudahan dunia ini. Tentu kita setuju. Tapi apakah, ya, mungkin menjadi pertanyaan adalah, apakah setelah tibanya Injil kerajaan ke seluruh dunia, sampai kerajaan dunia menerima semua Injil kerajaan Allah, itu menjadi akhir daripada dunia ini, langsung kedatangan Yesus yang kedua kali? Tentulah perlu kita renungkan kembali dan perlu kita simak kembali. Saya mencatat bahwa ketika Injil kerajaan Allah sampai ke seluruh dunia ini, ya, ke semua suku, kaum dan bahasa, ada 3 hal yang berkesudahan. Belum kesudahan dunia ini, saudaraku. Tentulah ada waktu bagi umat-umat Tuhan, ada waktu bagi umat manusia untuk mempertimbangkan, menerima atau menolak kebenaran yang sudah didengar, yang sudah disebarkan oleh umat-umat Tuhan. Nah, itu sebabnya saya mencatat bahwa kesudahan yang terjadi ketika Injil kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia adalah tentang penginjilan, tentang khotbah seperti ini, ya. Akan tidak ditemukan lagi KKR, ya, para penginjil, para misionaris, para pendeta tidak lagi mengadakan KKR, penginjilan ataupun khotbah seperti ini, ya. Itu salah satu yang berkesudahan ketika Injil kerajaan Allah sudah sampai ke seluruh dunia. Kemudian yang kedua adalah peristiwa yang sangat penting, di mana Yesus berhenti dari pengantaraan. Yesus berhenti dari pelayanannya sebagai pengantara, ya. Yang dimana kita percaya saat ini Yesus berada di bilik yang Maha Kudus untuk mengantarai, ya.
Pada akhirnya Yesus akan keluar dari sana dan mempersiapkan diri dan juga menerima kuasa penuh untuk datang ke dunia ini. Nah, jadi inilah salah satu hal yang sangat penting kita ketahui, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa akan terjadi pintu kasihan tertutup, ya. Ditutupnya masa percobaan. Nah, itulah salah satu hal yang sangat penting ketika Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan ke seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, kesudahan penderitaan atau yang berkesudahan ketika Injil Kerajaan Allah diberitakan adalah di mana seperti di zaman Nuh, ya, ketika sudah diberitakan bahwa air bah akan turun, ya, semua orang sudah mendengar tapi mereka tidak percaya, dan pada akhirnya pintu bahtera itu ditutup, ya. Yang menutup adalah Tuhan sendiri, bukan Nuh. Nah, demikianlah yang terjadi pada akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan ke seluruh dunia, maka semua orang sudah mendengar, semua orang sudah mempertimbangkan, memutuskan menerima atau tidak. Maka itu adalah salah satu peristiwa yang sangat penting. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa umat-umat Tuhan, para pendeta saat ini, sebagaimana kita sering mendengar bahwa misi kita, misi umat-umat Tuhan adalah mempersiapkan dunia untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Tentu itu hal yang benar. Namun perlu kita pikirkan tentang hal ini, saudaraku, bahwa siapa saja yang siap untuk penutupan pintu kasihan atau pintu percobaan akan siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan kita sekarang adalah, dan sesungguhnya bukanlah untuk mempersiapkan orang untuk kedatangan Yesus kedua kali, tetapi untuk mempersiapkan mereka, mempersiapkan semua manusia untuk penutupan pintu kasihan, penutupan pintu percobaan, ya. Penutupan masa percobaan. Inilah yang paling penting yang kita persiapkan, ya. Walaupun puncak daripada kebahagiaan kita, puncak dari persiapan kita adalah ketika Yesus datang. Tapi bila mana manusia, seluruh umat Tuhan sudah siap menghadapi masa percobaan, selesai di masa percobaan, dan siap menghadapi pintu kasihan tertutup, ya, kita sudah berada di dalam bahtera, maka kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah pasti menjadi kebahagiaan bagi kita. Nah, ketika umat Tuhan berada di dalam kebenaran di masa penutupan masa percobaan, ketika seluruh umat-umat Tuhan berada di dalam kebenaran, ketika penutupan pintu kasihan, sudah dipastikan, saudaraku, akan bersuka cita ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita baca firman Tuhan di dalam buku Wahyu atau kitab Wahyu, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-11. Dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa pada saatnya, pada akhirnya akan datang masanya Tuhan tidak lagi mengajak orang untuk bertobat. Tuhan akan membiarkan yang jahat tetap jahat, yang cemar tetap cemar, dan kemudian orang yang kudus, ya, di pihak lain yang menantikan Yesus yang kudus tetap kudus, ya, dan yang benar tetap berbuat kebenaran. Artinya bahwa tidak ada lagi pertobatan bagi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan, yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak akan ada lagi pertobatan di masa penutupan pintu kasihan. Nah, sebaliknya juga bagi umat-umat Tuhan, tidak ada lagi kemungkinan untuk berubah menolak Tuhan. Tidak ada lagi kemungkinan untuk murtad.
Karena seluruh umat Tuhan sudah dimeteraikan, sudah ditentukan menjadi pewaris surga yang sudah disediakan oleh Yesus. Nah, ini salah satu peristiwa yang sangat serius, saudaraku, bahwa pada akhirnya umat-umat Tuhan tidak lagi merasakan sakit dan penderitaan, oleh karena sudah ditentukan, oleh karena umat-umat Tuhan sudah dimeteraikan sebagai pemilik kerajaan Allah. Umat-umat Tuhan tidak lagi merasakan siksaan, ya, walaupun disiksa, walaupun ditembak, walaupun dipenjarakan atau dianiaya apapun, tidak dirasakan lagi, oleh karena seluruh umat Tuhan sudah memandang hanya kepada Yesus, hanya memandang kepada kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan di sorga, ya. Karena tentang penderitaan, ya, berbicara tentang penderitaan itu bukan hanya berbicara tentang jenis atau besar kecilnya penderitaan, tetapi tentang sikap kita. Bagaimana kita menanggapi penderitaan itu. Bila mana kita menganggap penderitaan itu adalah bagian dari kebahagiaan, keikutsertaan kita di dalam penderitaan Yesus, maka itu tidak dirasakan lagi sakit dan perihnya. Mungkin bagi kita penderitaan yang dialami umat Tuhan pada zaman dahulu, baik itu para syuhada, ya, di zaman peristiwa perang salib, di mana umat-umat Tuhan banyak yang dianiaya, yang diserahkan kepada binatang buas, kemudian dibakar hidup-hidup, kemudian ditarik, diseret. Itu semua adalah penderitaan yang menyedihkan, bila mana itu kita anggap sebagai penderitaan di saat ini. Tapi pada akhirnya itu tidak dirasakan lagi. Orang-orang yang dianiaya, dipenjarakan dan dibunuh itu menjadi kebahagiaan bagi mereka karena ikut serta di dalam penderitaan Yesus, ya. Tentu bila mana kita melihat dan kembali ke belakang tentang peristiwa perang salib, ya, di mana para umat-umat Tuhan mengalami martir, ya. Ada para reformator yang mengalami penderitaan, ya, dibakar hidup-hidup, dan itu adalah salah satu kebahagiaan bagi mereka. Mereka tidak dirasakan lagi itu sebagai penderitaan. Nah, itu artinya, saudaraku, bahwa ketika umat Tuhan itu, bahkan kita suatu saat nanti, ketika kita semakin mencintai Yesus, ketika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, penderitaan apapun yang dianggap manusia penderitaan tidak dirasakan lagi. Sama seperti Yesus, ya, yang lebih dahulu mengalami penderitaan, ya, kita anggap itu sebagai penderitaan, ya. Seperti Yesus dalam cintanya, dalam kasihnya kepada kita, ya, dia tidak lagi merasakan semuanya penderitaan itu, ya. Bahwa dicambuk, disiksa, dihina, dipaku, ya, paku yang menusuk kaki dan tangannya, mahkota duri, tidak menyakitkan bagi Yesus ketika dia hanya memikirkan keselamatan kita. Justru penderitaan yang paling menyakitkan, yang kita anggap mungkin tidak penderitaan bagi Yesus, adalah ketika umatnya, ketika seluruh umat yang dicintainya tidak mengenalnya, tidak menerimanya, menolaknya, bahkan menyuruh Pilatus untuk menyalibkannya, ya. Memaksa Pilatus untuk menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Itu semua akibat ajaran palsu, saudaraku. Itu adalah penyesatan. Itu sebabnya saya sampaikan di awal bahwa permulaan penderitaan adalah penyesatan. Permulaan penderitaan adalah penolakan akan firman Tuhan. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita tersesat. Jangan sampai ada orang yang menyesatkan kita. Mungkin jika Tuhan menghendaki, dalam video yang lain saya akan menyampaikan ciri-ciri penyesat. Saya akan memaparkan bagaimana tanda orang-orang yang ingin menyesatkan atau keturunan nabi palsu. Dan tentulah ini sedikit lebih keras, ya, namun ini sangat penting untuk membawa kita berhati-hati, waspada untuk tidak tersesat. Karena bila mana kita tersesat, saudaraku, bahwa itu bisa dipastikan kita tidak sampai ke surga. Ya, namanya sudah tersesat. Nah, sebelum saya akhiri
renungan ini saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan bahwa ketika kita mengalami penderitaan yang dianggap manusia penderitaan, ya, artinya menderita karena Yesus, menderita karena mempertahankan Yesus, ya, marilah kita memandang kepada Yesus. Marilah kita semakin mencintai Yesus. Marilah kita semakin mencintai firman-Nya. Kemudian semakin giat melakukan perintahnya dan juga membagikan firman-Nya, ya. Karena semakin kita mencintai Yesus, karena ketika kita semakin mengasihi Yesus, ketika kita semakin tekun membaca firman-Nya, semakin giat menyampaikan firman-Nya, melakukan segala perintahnya, pada saat itulah penderitaan apapun yang dianggap manusia penderitaan tidak terasa lagi, karena motif kita, pikiran kita, pandangan kita hanya tertuju kepada Yesus. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan saudaraku yang dikasih Tuhan. Biarlah renungan ini bermanfaat bagi kita, supaya kita senantiasa berhati-hati, waspada, supaya kita jangan tersesat, karena itulah permulaan penderitaan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita semuanya. Amin.